Sebagaimana yang ma'ruf bahwa para nabi dan rasul yang dikenal adalah 25 nabi dan rasul. Dan dari 25 nabi dan rasul, rasul pertama ataupun nabi pertama adalah Abul Bashar, bapak seluruh manusia, Adam alaihi salatu wassalam. Inilah yang kita akan kisahkan pada pagi hari ini. Sebelum saya kisahkan tentang kisah Adam, tentu sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk pertama namanya Arsy. Karena sebelum Arsy diciptakan tidak ada zat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk pertama, dan itulah makhluk yang paling besar yang disebut dengan Arsy. Walaupun ada perbedaan di antara para ulama, mana yang lebih dahulu ciptaan Allah, qalam ataukah Arsy? Tapi para ulama akidah mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Arsy, kemudian qalam. Baru setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Arsy-nya, kemudian setelah itu menciptakan qalam, dan Allah berfirman kepada qalam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka qalam pun kemudian mencatat seluruh takdir. Tidak ada satu pun kecuali berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah qalam tidak lagi mencatat karena kehabisan tinta dan telah kering, maka catatan itu diletakkan di Lauhil Mahfuz, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat. Hanya 6 hari: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam tempo yang 6 hari ini, dan selesai penciptaan keduanya di hari Jumat, sebagaimana Allah juga akan menghancurkan di hari Jumat, karena kiamat itu tegak di hari Jumat. Barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, gunung, sungai, pohon, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk pertama namanya malaikat, dan malaikat adalah tentara-tentara Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan malaikat, maka Allah ciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Akan tetapi karena jin ini memang disifatkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak yang rusak dibandingkan yang baik, maka terjadilah kerusakan di permukaan bumi. Sesama jin ini saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, merusak bumi. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari mereka yang paling saleh, dan namanya tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi kisah Israiliyat menyebutkan bahwa jin yang paling saleh itu namanya Azazil. Tapi sekali lagi ini tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, ini cerita Israiliyat. Dan Nabi SAW bersabda, tidak mengapa anda menceritakan tentang Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Azazil inilah yang kemudian diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibekali dengan tentara malaikat untuk
memperbaharui jin-jin yang ada di permukaan bumi, sehingga jin-jin yang jahat itu ditangkap, kemudian dilemparkan ke beberapa tempat di permukaan bumi. Sampailah kemudian bumi pun tenang karena dia berhasil menenangkan kaum jin. Dari situlah kemudian Azazil diangkat ke langit dan menjadi raja bagi seluruh kalangan jin, dan dia tinggal bersama para malaikat yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah untuk menjadi khazanatul jannah, penjaganya surga. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memulakan penciptaan yang pertama, kisah Adam alaihi salatu wassalam setelah malaikat dan jin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 30, 31, 32, 33 dan seterusnya. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Khalifah itu bukan pemimpin, tetapi makhluk yang bergenerasi, itu namanya khalifah. Jadi makhluk yang akan terus lahir, maka disebut khalifah. Yakhlufu ba'duhu ba'dha. Jadi makhluk yang bergenerasi itu disebut khalifah. Dan Adam bergenerasi sampai generasi kita ini. Maka di bumi mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang merusak? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, maksudnya di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, makhluk yang senantiasa bertasbih, memujimu, membersihkan namamu. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Ini kursinya makin pendek saja nih, lama-lama tenggelam pula saya. Coba dibenerin dulu. Makin ke bawah, makin ke bawah. Lama-lama tinggal kepalanya ini. Soak. Oke. Tidak, ini kok makin tek-tek ke bawah tuh. Iya, lama-lama di bawah kita ngaji. Saya ulangi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah sebuah riwayat dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad wa baina dhalik wal khabithu wat tayyib was sahlu wal haznu wa baina dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam min qabdatin, dari cidukan tanah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam ini dari beragam macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna hitam, dalam riwayat ada tanah yang berwarna kuning, dan ada yang bercampur di antara warna-warna ini. Dari sinilah kata para ulama, maka perbedaan warna-warna
dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam, karena memang bahan baku Nabi Adam sendiri dari berbagai macam warna. Jadi kalau yang kulit hitam, ya dari tanah hitam. Kalau kulit putih, tanahnya putih. Kalau kulitnya kuning, tanahnya kuning. Kalau kemudian belang-belang, ya mungkin campuran, kan begitu ya. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari berbagai macam warna tanah, dan itulah menjadi keturunan Banu Adam. Kemudian di antara tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu ada yang al-khabith, ada jelek tanahnya. Wa tayyib, ada tanah yang baik. Was-sahlu, ada yang mudah diambil. Wal haznu, ada yang susah. Dan ada yang bercampur semuanya. Dari sini pula kemudian di antara turunan Adam ada yang jahat, ada yang baik, ada yang keras kepala, ada yang muda, ada yang lembut, begitu kan? Jadi semua ini prosesnya kembali kepada proses ketika Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kisah pengambilan tanah itu, Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali mengutus malaikat Jibril. Jadi Allah itu utus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Tapi bumi menolaknya dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari Jibril agar dia jangan sampai mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun tidak bisa dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Mikail. Sama bumi pun berlindung kepada Allah dari Mikail dan tidak diizinkan untuk mengambil tanahnya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul maut, malaikat kematian. Ketika kemudian bumi berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat maut pun mengatakan, wa ana a'udzu billahi an arji, sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung kepada Allah, aku tidak akan kembali kepada Allah sampai ku ambil tanahmu. Akhirnya berhasillah malaikat maut mengambil berbagai macam tanah yang disebutkan di atas, kemudian diangkat ke langit. Dari tanah ini kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan kedua tangannya. Ada hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan kedua tangannya, dan kedua tangan Allah kanan. Kedua tangan Allah itu kanan, tidak ada kiri dan kanan, lain dengan makhluk. Kalau makhluk ada tangan kanan, ada tangan kiri. Dan ketika kita sebut bahwa Allah memiliki tangan, tentu yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungannya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya karena dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan kita harus menetapkan bahwa Allah punya tangan. Jangan mentakwil seperti sebagian kelompok yang mentakwil sifat-sifat Allah dengan mengatakan bahwa kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluknya, sehingga kita harus mentakwil tangan dengan kekuasaan. Hakikatnya orang yang mentakwil, ikhwan, dia telah mentasbih, dia telah menyerupakan. Ketika mereka mentakwil makna, sebelumnya kan dia serupakan Allah dengan makhluknya. Dia bayangkan dulu, nih Allah kalau punya tangan sama dengan makhluk, berarti dia membayangkan dulu Allah sama dengan makhluk. Baru kemudian mereka takwil, maknanya ditakwil. Intinya bahwa Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah, dan kedua tangan Allah kanan. Dan ini ada hikmah kenapa Allah ciptakan Adam dengan tangannya, supaya iblis tidak bisa sombong di hadapan Adam. Karena iblis tidak diciptakan dengan tangan Allah. Iblis itu diciptakan dari ujung nyala api. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, Allah mulai membentuk Adam alaihi salatu wassalam dengan sebaik-baik bentuk yang tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk.
Ada yang mengatakan sebaik-baik bentuk itu karena manusia itu memiliki 2 tangan dan 2 kaki, dan dengan kedua kakinya dia bisa berjalan dengan tegap. Tidak ada makhluk yang bisa berjalan dengan tegap kecuali manusia. Kalau kita melihat hewan, ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular, dia berjalan dengan perutnya. Ada makhluk yang berjalan dengan keempat kakinya. Oke Ustadz, bagaimana dengan kera, dengan monyet? Sama, monyet pun kalau lagi lari pakai 4 juga, kecuali monyet yang terlatih disuruh jalan sebentar saja, ujung-ujungnya kalau lari pakai tangan juga. Ada yang mengatakan fi ahsani taqwim itu sebaik-baik bentuk karena manusia itu walaupun dengan kedua kaki bisa tegap dia. Ada yang mengatakan fi ahsani taqwim itu karena hanya manusia yang paling lengkap ciptaannya dibandingkan seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, dibentuknya sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan Adam yang belum ada ruhnya itu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun dibiarkan, artinya sampai betul-betul mengering. Lah dari sila kemudian ketika malaikat melihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang gharib bagi mereka, aneh bagi mereka, di sila malaikat datang menghadap Allah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan mengulang 2 kali menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami adalah makhluk yang terus bertasbih memuji kamu? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat punya pengalaman dengan bangsa jin. Sebelum Adam diciptakan, Allah menciptakan jin, dan jin itulah yang merusak bumi, yang menumpahkan darah sesama mereka, sehingga malaikat kemudian mentertibkan mereka. Karena malaikat punya pengalaman dengan jin, makanya dia kemudian datang menghadap Allah dan bertanya, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk lagi yang akan merusak dan menumpahkan darah? Tapi malaikat tidak tahu yang gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Lah saya ini yang menciptakan lebih tahu dibandingkan engkau. Barulah kemudian malaikat paham, dari turunan Adam ini ada yang menjadi para nabi dan rasul, terkadang tingkatan mereka di atas para malaikat. Keluarlah para syuhada, keluarlah orang-orang saleh, keluarlah para siddiqun. Itulah kata-kata saya lebih paham dari apa yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis beda pula dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, baru berbentuk patung yang mengeras tadi, belum lagi ada ruh. Iblis ini bolak-balik, kemudian memegang-megang Adam, kadang masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang hidung, keluar daripada lubang dubur. Begitulah dia masuk keluar. Kemudian dia mengatakan di hadapan malaikat, la in sullitu la uhlikanna. Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia. Dari sini hasadnya mulai nampak. Makanya hasad itu penyakit pertama yang ada di langit dan penyakit pertama yang ada di bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada waktu yang ditentukan, waktu yang menegangkan, ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya agar berkumpul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuat peristiwa baru tentang munculnya makhluk baru yang namanya Adam alaihi salatu wassalam. Maka seluruh malaikat berkumpul, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala.
Mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Baru saja ruh itu kemudian sampai di tenggorokan, maka Adam alaihi salatu wassalam tiba-tiba bersin. Haji seperti itu bersinnya, kayak antum bersin. Maka malaikat mengatakan, qul alhamdulillah, katakan ya Adam alhamdulillah. Itu ruh baru sampai di tenggorokan tuh, dia bersin. Makanya kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwa bersin itu bagian daripada nikmat, dan kita disuruh mengucapkan alhamdulillah karena ini syariat Adam alaihi salatu wassalam. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian Adam pun diperintahkan mengucap alhamdulillah. Maka ketika Allah mendengar Adam memuji Allah, maka Allah pun berfirman, yarhamuka rabbuk, Rabbmu telah merahmatimu. Makanya kalau seandainya ada orang bersin alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ruh terus masuk ke dalam jasad Adam alaihi salatu wassalam, dan mata pun sudah mulai melihat, rupanya Adam alaihi salatu wassalam berada di sorga. Dilihatnya ada buah-buahan dan dia pun lapar. Padahal ruhnya belum sampai di kaki. Ruhnya itu belum sampai di kaki, tapi tangannya sudah mulai mengambil-ngambil makanan-makanan yang ada di sorga. Macam mana bisa bergerak? Ruhnya belum sampai di kaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajalin. Diciptakan manusia itu suka tergesa-gesa. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam belum sempurna, ruhnya sudah tergesa-gesa ingin makan tuh. Makanya kalau soal makanan tergesa-gesa biasanya. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam sudah mencontohkan bagaimana tergesa-gesanya Adam ketika melihat makanan yang ada di sorga. Maka ketika Adam subhanallah ruhnya sempurna, dari setelah kemudian Adam langsung memakan buah sorga, dan seluruh buah sorga dihalalkan untuk dimakan kecuali satu, nanti kisahnya. Maka ketika Adam alaihi salatu wassalam sempurna menjadi manusia, birruhi wal jasad, ada ruh ada jasadnya, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana malaikat ini tunduk patuh akan perintah Allah dan menghormat kepada Adam. Allah mengatakan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat, bayangkan, tidak ada satupun malaikat yang luput. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya dari seluruh malaikat ini ada satu makhluk, dia berdiri saja, dia tidak mau sujud, bahkan dia cenderung sombong. Kemudian makhluk ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lima, kenapa engkau tidak sujud? Lima khalaqtu biyadai, terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka mulailah kemudian makhluk ini berargumen di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Rabb, saya kan lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, sementara dia dari tanah. Lihat, ini kias yang batil, kias iblis, kias yang batil. Bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah? Dari mana dia tahu bahwa api lebih baik daripada tanah? Justru kita katakan tanah lebih baik daripada api. Apalagi Adam alaihi salatu wassalam itu diciptakan lewat kedua tangan Allah, dan ini kemuliaan bagi Adam alaihi salatu wassalam.
dan hanya beberapa makhluk yang diciptakan langsung dengan tangan Allah saja. Pertama Adam alaihi salatu wassalam, yang kedua apa? Yang kedua papan Taurat. Papan Taurat yang ditulis oleh Allah sendiri. Jadi satu-satunya kitab yang diturunkan dari langit yang ditulis langsung oleh tangan Allah hanyalah Taurat. Taurat. Ya. Ma'asyiral muslimin, dan juga yang kedua Adam. Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan bahwa Adam jauh lebih mulia dibandingkan iblis. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis. Subhanallah. Inilah maksiat pertama yang ada di langit yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kemudian Allah melaknat iblis, melaknat selaknat-laknatnya, marah semurka-murkanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Hai iblis, keluar kau dari sorga, engkau kukutuk. Akhirnya kemudian iblis pun dikeluarkan dari sorga dan diusir ke dunia, dikembalikan kepada asal penciptaannya, jin. Karena jin itu memang tabiatnya jahat, maka Allah kembalikan iblis ke asal penciptaannya, jin. Walaupun ada khilaf apakah iblis ini bagian daripada malaikat, apakah dari bagian daripada jin, maka pendapat yang kuat kata Imam Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa iblis itu bagian daripada jin. Allah mengatakan kana minal jin fa fasaqa an amri rabbiha. Iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada perintah Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah iblis diusir, maka Adam pun berjalan di sorga sendirian. Ikhwah fidin, kalau seandainya Batam itu milik antum, tapi nggak ada orang, antum sendiri saja, antum jadi wali kotanya, gitu kan, tapi nggak ada orang, kira-kira antum nyaman nggak hidup sendirian di Batam ini? Nggak akan nyaman. Dan itulah kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam tidak nyaman hidup sendirian, kemudian dia pun tertidur. Tiba-tiba selepas bangun, di sampingnya ada perempuan. Dialah Hawa, diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok dari tulang rusuk Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika telah menciptakan Hawa, maka Allah pasangkan Hawa dengan Adam. Ketika itu Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah wahai Adam, ajak istrimu ke dalam sorga, hiduplah di situ, makanlah sesukamu, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah. Yang penting kau jangan dekat-dekat pohon ini saja. Dari sini ikhwah fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika menciptakan pohon ini sebagai ujian dan ada hikmah di dalamnya. Adam ini ingat, dan Adam itu tahu bahwa pohon itu tidak boleh dimakan. Tapi Adam lupa. Adam lupa dengan perintah Allah agar jangan makan pohon itu. Akhirnya kemudian Adam pun memakan pohon itu. Kenapa Adam lupa? Ada sebuah hikmah. Karena Adam alaihi salatu wassalam atas kehendak Allah akan diturunkan ke bumi, tetapi harus ada sebabnya. Tidak mungkin langsung diturunkan ke bumi saja, kan begitu, harus ada sebabnya. Salah satu sebabnya Allah lupakan Adam akan perintah jangan mendekati pohon. Akhirnya dia pun mendekati pohon karena ada sebab lain, di mana iblis berhasil masuk ke dalam sorga. Dalam riwayat Israiliyat, iblis ini dia menunggang masuk ke dalam jalan darah ular. Jadi ada kisah Israiliyat, ada ular yang selalu masuk keluar sorga. Iblis kan sudah diusir dari sorga, dia tidak bisa mungkin masuk ke dalam sorga. Tetapi iblis ini berhasil masuk sorga lewat
masuk ke dalam tubuh ular itu. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, nggak mungkin Allah nggak tahu. Tapi kenapa Allah biarkan iblis masuk ke dalam sorga? Sekali lagi karena ada hikmah di sini. Ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka iblis pun berhasil masuk ke dalam sorga. Maka kemudian dia pun menjelma sebagai manusia. Karena memang iblis itu bisa tasyakul, jin itu bisa berbentuk siapapun sesuai kehendaknya. Dia bisa berbentuk manusia, sama dengan malaikat bisa tasyakul. Maka kemudian dia datang kepada Adam seolah-olah penasehat, seolah-olah orang baik, dan mengatakan, wahai Adam, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang tidak boleh mendekati pohon ini kecuali karena ada dua perkara, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Boleh jadi kalau engkau memakan buah larangan ini, kalian berdua akan Allah jadikan malaikat, atau Allah akan kekalkan di sorga. Allah tidak mau engkau kekal di sini. Akhirnya mulai goyang Adam. Ketika iblis tidak sanggup mempengaruhi Adam alaihi salatu wassalam, akhirnya dia pengaruhi lewat istrinya. Dari sinilah maka keturunan Hawa, para wanita itu lebih mudah dipengaruhi dibandingkan keturunan Adam laki-laki. Ya, jadi kalau antum tidak bisa mempengaruhi suaminya, pengaruhi istrinya. Nanti istri-istrinya itu mempengaruhi suaminya. Itu paling mudah tuh. Kompori saja istrinya, nanti suaminya terbakar tuh. Ya. Kalau Adam alaihi salatu wassalam seorang nabi pilihan, bisa terpengaruh dengan istrinya, akhirnya memakan buah larangan, maka tentu siapa kita? Kita ini hanya turunannya saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwa Adam ini memiliki perawakan yang tinggi, sittuna dzira'an, memiliki 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter, berarti 60 hasta berarti 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Masjid ini saja nggak sampai 30 meter. Mungkin 2 kali masjid ini tingginya ya. Kemudian lebarnya 7 hasta, berarti lebarnya itu 3,5 meter, tingginya 30 meter. Kalau buat jubah itu kayak apa jubahnya itu ya. Makanya tentu sebagaimana makhluk di zaman itu besar-besar, tentu juga binatangnya juga besar-besar. Kalau ayam di zaman sekarang yang kecil, kemudian hidup di zaman Nabi Adam, disangka semut. Kecil kan begitu ya, mungkin diinjak nanti. Ya tentu kan besar-besar juga binatangnya di zaman itu. Tapi bukan berarti kemudian apa namanya fosil-fosil yang ditemukan tentang adanya dinosaurus dan yang lainnya begitu kan, boleh jadi ya, boleh jadi tidak kan begitu. Kalau melihat postur Nabi Adam tinggi, ya mungkin binatangnya juga besar-besar kan begitu. Itu logika lah ya. Intinya bahwa Adam itu memiliki postur dan memiliki usia yang panjang. Tetapi ketika Allah takdirkan semakin ke sini, maka posturnya semakin pendek dan juga usianya semakin pendek. Dari sini Nabi SAW hanya membatasi umat Islam berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian takdirkan bahwa Adam alaihi salatu wassalam memakan buah larangan, akhirnya kemudian Adam pun diusir oleh Allah dari sorga. Qul nahbitu minha jami'an, kami katakan keluar kalian semua, hei Adam, hei Hawa, keluar kalian dari sorga. Maka di sini 3 makhluk diusir, iblis, Adam, dan juga Hawa. Mereka berjumpa di bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, sementara Hawa itu diturunkan di Mekah. Kemudian berjumpa di bukit Jabal Rahmah, bukan bengkongnya ya. Ada yang mengatakan, tapi ini riwayat ini perlu dilihat. Ini kan kisah-kisah yang masyhur saja, karena tidak ada riwayat, cuman riwayat Israiliyah. Ada yang mengatakan Adam juga meninggal di India, ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Syam, Allahu a'lam ya.
Yang jelas kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan, hanya menukil beberapa kisah Israiliyat. Artinya bahwa Adam alaihi salatu wassalam kemudian diturunkan ke bumi. Dari sinilah ada dialog yang menarik antara Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Nabi Musa. Kapan berjumpa keduanya? Allahu a'lam. Nabi yang menceritakan, dan hadis itu sahih, di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendebat Adam dan mengatakan, gara-gara engkau wahai Adam, harusnya kami sudah di sorga, tapi gara-gara engkau memakan buah larangan, akhirnya kami ke dunia. Coba kau tidak memakan buah larangan, kan sudah enak kami di sorga. Kata Nabi Musa, karena Musa itu kalimullah. Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Musa, tunggu dulu, engkau kan kalimullah, Nabi yang diajak bicara Allah, dan Allah bekali engkau dengan Taurat. Kira-kira dalam Tauratmu itu ada enggak lafaz yang mengatakan bahwa Adam bermaksiat, memakan buah larangan, kemudian Allah usir dari sorga ke bumi? Ada enggak di Tauratmu? Kata Nabi Musa, ada. Kalau begitu salahkan Tauratmu, karena Tauratmu lebih dulu dicatat dibandingkan Allah menciptakan diriku bi khamsina alfasana, jaraknya 50.000 tahun. Taurat dulu, setelah 50.000 tahun baru Adam diciptakan. Maka Adam mengatakan, salahkan Tauratmu, kenapa ada lafaz yang seperti itu, jadinya aku dikeluarkan. Akhirnya saling membela di sini. Makanya para ulama mengatakan, jangan berdalil dengan takdir. Kalau berdalil dengan takdir seperti ini, dan kita tidak tahu takdir kita apa. Karena banyak orang yang bertakdir seperti ini akhirnya. Kapan lu tobat? Nunggu takdir, Ustaz. Ya kalau nunggu takdir, kapan mau tobat, kan begitu. Taufik itu dikejar, bukan takdir. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam ketika sampai di bumi, Adam menangis. Menangis sejadi-jadinya. Ketika itu Jibril datang dan berusaha menghibur Adam, tapi Adam tetap menangis. Menangis karena, bukan karena sedih dia diturunkan dari bumi, tidak, tapi karena menyesal karena maksiat yang dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Tapi lihat iblis, ketika diusir dari sorga, bukannya minta maaf, bukannya minta ampun kepada Allah, malah minta yang lain pula. Dia mengatakan, fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari kau bangkitkan. Dia minta dibangkitkan bukan pada sangkakala pertama, tapi pada sangkakala kedua lagi, agar jangan diwafatkan. Dan lancangnya iblis mengatakan, fabima aghwaitani, karena engkau yang telah menyesatkan aku. Kurang ajar nggak bahasanya ini? Seolah Allah yang menyesatkan iblis. Dia yang sesat, dia mengatakan kepada Allah, fabima aghwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Siapa yang menyesatkan? Allah tidak menyesatkan iblis, dia sendiri yang sesat ya. Tapi dia mengatakan, lancangnya di hadapan Allah, dan mengatakan, engkau yang menyesatkan aku, katanya. Maka tangguhkan usiaku sampai kiamat dibangkitkan. Oh, kalau gitu Allah terima. Akhirnya Allah tangguhkan iblis. Makanya iblis itu satu-satunya jin yang tidak akan pernah mati. Keturunannya bagaimana? Ya keturunannya sama dengan manusia, bisa mati. Bisa mati. Makanya kalau orang meruqyah itu terkadang bisa membunuh dengan bacaan Al-Quran. Jadi tidak semua jin, cuman mereka diberikan usia yang panjang, beda dengan manusia. Lah dari sini ikhwafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Adam sudah di bumi, Hawa sudah di bumi, dan Allah pertemukan keduanya, akhirnya kemudian diilhamkan untuk menutup aurat keduanya. Maka disinilah permulaan permusuhan antara iblis dan Adam serta anak keturunannya.
bagaimana Adam hidup bersama Hawa, kemudian bagaimana keduanya diberikan keturunan yang kita kenal dengan kisah Qabil dan Habil, maka kita akan kisahkan di lain kesempatan. Inilah secara singkat kisah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.